Hai guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel JM27. Kali ini, Bang Jet akan membahas sebuah film perselingkuhan, di mana film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Vic yang sudah menikah dengan sosok perempuan kakap yang tak dengan satu pria dan terus-menerus kepada pria lain. Hal itu tentu saja membuat Vic cemburu hingga nekat mengirimkan para pria yang tidur bersama sang istri ke alam barza. Apakah Vic mampu bertahan dengan kebrutalan sang istri? Dan selamat datang di channel JM27. Hey, Tony. Oh. All right. Hey. Pada awal film, diperlihatkan kepada seorang pria yaitu Vic yang sedang bersepeda. Setibanya di rumah, Vic segera masuk ke dalam dan siap-siap untuk pergi ke acara bersama istri tercintanya yang bernama Melinda. Sebelum pergi, Melinda meminta Vic untuk memilih baju yang akan ia pakai. I think you look beautiful in the dress you have on. No, should I wear this? Do you know I love you? Let's go. Sesampainya di acara, Melinda yang gabut melihat seorang pria pirang yaitu Joel dan menghampirinya. Joel? Menyaksikan Melinda yang sedang mengsmulen Joel membuat Vic semakin emosi. Namun apa boleh buat, Vic yang gengsian bagaikan Bang Jet hanya bisa terdiam 1000 bahasa dan pergi dari sana. Tak lama kemudian, datanglah besti Vic yaitu Salome. Di sini Salome membakar emosi Vic dengan berkata, "Lihatlah istrimu, dia terlihat saat pertama kali bertemu dengan Joel. Bukankah itu sangatlah murahan?" I guess they have. Setelah itu, Salome dan Vic kembali menggibah Melinda yang selalu baku pompong dengan pria manapun yang dekat dengannya. Lantas Salome memberitahu Vic kalau Melinda merupakan tuteba kelas kakap yang tidak akan pernah berubah. Mendengar itu, Vic yang sudah cinta mati bagaikan bot tidak peduli dan membela Melinda. Saat bersamaan, datanglah si Maghrib Gemoy yang memberitahu Vic kalau Melinda sedang mabuk parah dan akan naik ke atas piano. Tak ingin ayam bebeknya dihujat, Vic pun pergi menghampiri Melinda. I like this piano. And my husband's good giving toast. Via, via. Du-du-du-du-du. Chibum, 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 boom. Yes! Selesai dengan semua itu, Vic yang akan membawa Melinda pulang dihampiri Joel. Di saat Joel sedang basa-basi tentang kebaikan Vic yang sudah membiarkan dirinya bermesraan dengan Melinda. Vic langsung mengancam Joel dengan memberitahu Joel kalau dulunya ada seorang pria bernama Martin yang dekat dengan Melinda, namun pria tersebut tiba-tiba menghilang entah kemana karena Vic telah membunuhnya. Long enough where you've heard the name Martin McRae. Started seeing a lot of my wife. Like done to me? Do you feel threatened? You want me to believe you did something to Martin McRae? Mendengar itu, membuat Joel ketakutan dan pergi dari sana lalu menghindari Melinda. Saat akan pulang ke rumah, Melinda yang melihat Joel menemui Vic, kemudian sikap Joel berubah drastis langsung membacoti Vic dan bad mood. Talking. You must have said something. I don't believe you. Did he talk to you?
Saat malam semakin polote, Vic yang stres terhadap kelakuan birahi Melinda pergi ke basement dan melihat siput-siput kesayangannya yang ia pelihara. Hal ini membuat Vic tenang dan bahagia. Keesokan paginya, Vic yang memiliki akhlak baik dan menjadi idaman para wanita terlihat mempersiapkan sarapan pagi dan akan mengantar anaknya ke sekolah. You know I had it all there wrong. Just hold me tight. Remember, got the better of me. You make me feel like Selesai mengantar Trixie ke sekolah, Vic berkumpul bersama kedua bestinya di salah satu kafe. Di sini kedua bestotnya berusaha menyadarkan Vic untuk meninggalkan Melinda, karena masih banyak wanita soleha di luar sana yang lebih layak dijadikan istri. Mendengar itu, Vic yang terlalu goblok dan tolol level maksimal tidak mempedulikannya. The fact she's comfortable like flaunting all these relationships around her. Kill somebody for sleeping with my wife. Yes, she's a fucked up person. Tak lama kemudian, Vic yang kembali ke rumah malah dibacoti Melinda habis-habisan akibat kejadian semalam yang mana Joel memberitahu Melinda kalau Vic sudah mengancamnya. Di sini Melinda yang sudah ingin dipompong Joel meminta Vic untuk meminta maaf kepada Joel. Yang mana Vic harus mengundang Joel untuk makan malam bersama mereka berdua nanti malam. Mendengar itu, Vic yang takut Melinda pergi meninggalkannya terpaksa mau. Joel, good to see you. Singkat cerita, Joel pun datang untuk makan malam. Di sini Vic mencoba bersikap ramah dan mulai makan bersama. Tak lama kemudian, Melinda yang sudah ekstrim meminta Trixie untuk segera tidur dan akan dibacakan dongeng oleh Vic. Mendengar itu, Vic yang takut Melinda dan Joel adu pompong di rumahnya dengan secepat kilat pergi menidurkan Trixie. Go sleep, please. Selesai menidurkan Trixie, Vic bergegas mencari Melinda dan benar saja di sini Vic melihat bayangan Melinda dan Joel yang sedang bermesraan. Tanpa berlama-lama, Vic turun ke dapur dan membanting piring lalu datanglah Melinda yang meminta Vic untuk segera beristirahat. Namun Vic yang sudah cemburu tidak mau. Hal itu membuat Melinda pergi dari sana. Setelah itu, Vic menghampiri Joel dan meminta Joel untuk segera pergi dari rumahnya juga menjauhi Melinda. Karena jika tidak, maka Vic tidak segan-segan untuk mengirimkan Joel ke neraka jahanam. Mendengar itu, Joel yang kena mental pun pergi dari sana. Keesokan paginya, Melinda dan Vic menghadiri acara yang ada di rumah teman mereka yaitu Don. Di sini mereka semua berkumpul dan bercerita tentang pekerjaan mereka masing-masing. Setelah itu, Vic yang ingin membuat Melinda cemburu bergegas berdansa dengan istri Don dan menikmati acara tersebut. Okay. I didn't know he could dance. He's that big dancer. Seriously. Ever? No, I didn't know he can dance. Did you know? Sepulangnya ke rumah, Melinda yang sudah cemburu membacoti Vic dan memaksa Vic untuk segera baku pompong dengan Kelly istri Don. Mendengar itu, Vic yang tidak murahan tidak mau. Lalu Melinda pun menjilati kopa Vic hingga tiba di rumah. Vic yang sudah birahi langsung adu pompong dengan Melinda. What's that, brother? Singkat cerita, Vic yang sedang menemani Trixie bermain tiba-tiba ditelepon pegawai bank. Di sini Vic diberitahu kalau tabungan miliknya sudah terkuras sangat banyak dan tidak bisa menutupi tagihan yang lainnya. Lantas sang pegawai memberitahu kalau uang yang dikeluarkan sebanyak $3.000 dan ditransfer ke salah satu pria bernama Charles dengan catatan pelajaran piano. Merasa itu ulah Melinda, Vic pun diam-diam mencari tahu identitas pria tersebut. I'm wondering, do you guys have live music in the evenings? In the evenings, by any chance? Ketika berhasil mendapatkan informasi tentang pria Mokondo itu, Vic pun pergi ke salah satu restoran dan ternyata ada pria itu di sana yang sedang memainkan piano. Lama kemudian muncullah Melinda
Ternyata Melinda sudah mengincar Charles dan Vic pun kembali ke rumah. That'll come in handy. Saat hari semakin larut, Vic yang khawatir dengan Melinda tidak bisa tidur dan menunggu Melinda pulang dengan menonton televisi. Di sini tiba-tiba berita menayangkan informasi tentang penemuan mayat laki-laki yang merupakan Michael, pria yang sudah Vic bunuh. Sayangnya kasus Michael dianggap kecelakaan. Hal itu tentu saja membuat Vic bahagia. Man who went missing from his apartment last spring. Parrish, he had been shot to death. Di saat bersamaan, datanglah Melinda yang mabuk parah. Tanpa bacot, Vic langsung memberitahu Melinda kalau Michael telah meninggoy. Mendengar itu, Melinda pun sakit hati dan galau. He's dead. Are you? Beberapa hari kemudian, Vic yang tidak ingin interaksi kesepian mengajaknya ke pet shop dan mengadopsi seekor jigong. Look after her. Di sisi lain, terlihat Melinda yang sedang bersama Charles. Dengan skill wanita micet, Melinda langsung menggoda Charles. Sementara itu, Vic yang sudah sampai di rumah terlihat sedang menunggu kepulangan Melinda. Namun setelah malam semakin larut, Melinda tak kunjung pulang. Hingga keesokan paginya, Melinda yang baru pulang terlihat dengan keadaan yang sangat berantakan. Di sini Vic yang muak dengan Melinda langsung membacoti Melinda. Sebenarnya gosip apa yang kau cari, Melinda? Hal itu membuat mereka berdua adu bacot. We have a family. That was... You'd be so fucking bored. Singkat cerita, salah satu bestie Vic mengadakan pesta kolam di rumahnya. Seperti biasa, Melinda dan Vic akan selalu datang dan menikmati pesta tersebut. Di sini, lagi dan lagi, Melinda mengajak Charles dan memperkenalkan Charles di hadapan semua orang. Kemudian meminta Charles untuk memainkan piano. And he's my teacher. I want to introduce you to my friend Charlie. Di saat malam tiba, Vic yang sudah cemburu brutal mulai memantau Melinda dengan Charles. Have you seen Melinda? I think she's upstairs. Ketika hujan turun, semua orang yang sedang berenang masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Melinda dipanggil Kelly untuk membantunya membuat kue. Saat bersamaan, si Maghrib juga masuk ke dalam. Di sini Vic yang melihat Charles sendirian di kolam mulai beraksi. Setelah itu, Vic masuk ke dalam rumah dan mengambil kue yang belum masak. Kegoblokannya membuat jari Vic melepuh. Di sini terlihat Don yang merasa aneh dengan tingkah Vic. Tak lama kemudian, Melinda mulai mencari keberadaan Charles. Lalu, yang terjadi... Sayang sekali, Charles sudah tak bernyawa dan Kelly pun menghubungi pihak Ladusing. Di saat mayat Charles dibawa pergi, pihak Ladusing langsung menginterogasi mereka semua. Tak disangka, Melinda malah tantrum dan berkata kalau Vic lah orang yang sudah membunuh Charles. Mendengar itu membuat bestie-bestie Vic marah dan memberitahu pihak Ladusing kalau Vic bersama mereka saat Charles ditemukan. Oh, we were in the kitchen and there... Killed him. What? Okay, no. Didn't you?
Lantas Vic memberitahu kalau Melinda mungkin marah kepadanya dan mempunyai bukti kalau memang bukan dia yang membunuh Charles. Hal itu diperkuat dengan bekas melepuh yang ada di jari Vic. Mr. Delisle was clinging to the deep end of the... I tried to steal a cookie. Good night. Call me if you need anything. I will. Saat beberapa hari berlalu, Vic terus dihantui rasa bersalahnya karena sudah mengirimkan Charles ke alam barja. Lalu Vic berusaha untuk melupakan semua itu dengan bersepeda. Singkat cerita, lagi dan lagi, Vic tak sengaja melihat Melinda yang sedang bersama pria lain. Ketika kembali ke rumah, Vic berusaha menanyakan pria tersebut kepada Melinda. Namun Melinda yang masih bad mood tidak mau berbicara kepada Vic. Tak lama kemudian, datanglah pria tersebut yang bernama Tony. Ternyata Melinda sudah mengundang Tony untuk makan malam bersama. Sorry, well, that's why I came over, obviously. Lagi dan lagi, Melinda perempuan tanah sangketa melakukan kemesraan tepat di hadapan Vic hingga hampir mengajak Tony baku pompong di rumahnya. Keesokan harinya, Vic yang sudah muak dengan pria seperti Tony menghampiri Tony dan mengajak Tony untuk ikut dengannya ke tempat kesukaan Melinda. Hey, Tony. Building site she wants to show you she keeps talking about. Karena Melinda sedang menunggunya di sana. Tanpa curiga, Tony pun mau ke sana. Di tengah perjalanan, Vic yang murka langsung tancap gas hingga tiba di tengah hutan yang Vic maksud. Di sini Tony menanyakan keberadaan Melinda. Lalu, tiba-tiba... Where's Melinda? Yeah, I used to meet her there. Naas sekali, Tony si pacar Melinda malah meninggoy. Tak ingin mayat Tony ditemukan, Vic pun menenggelamkannya di sungai. Setibanya di rumah, Vic berpura-pura menanyakan kabar Tony kepada Melinda. Insiden itu membuat Vic happy dan merayakannya bersama anaknya Trixie. Tony Pony! Pony Baloney I have not seen. 2 hari kemudian, Melinda mengajak Vic untuk camping di hutan yang Melinda suka. Mendengar itu, Vic yang sedikit ragu berusaha menyanggupinya. Setibanya di sana, Vic memperlihatkan sebuah album ciptanya, yang mana isi dari album itu merupakan foto-foto Melinda yang ia ambil secara diam-diam. Melihat effort Vic membuat Melinda terharu dan menyadari kalau hanya Viclah satu-satunya pria yang benar-benar mencintai Melinda. Saat bersamaan, Vic yang takut Trixie jatuh ke sungai menghampirinya. Tak disangka, Vic malah melihat mayat Tony yang semakin membengkak dan terapung. Takut Melinda melihatnya, Vic pun mengajak Trixie dan Melinda untuk segera pulang. Di tengah perjalanan, Melinda memberitahu Vic kalau syalnya tertinggal. Lantas Vic berjanji kalau dirinya akan mengambil syal tersebut besok pagi. Keesokan harinya, Vic pergi ke hutan untuk mengambil syal milik Melinda. Saat bersamaan, Melinda mencari Vic dan mulai masuk ke basement. Tak disangka, Melinda malah menemukan dompet Tony dan mengetahui kalau Tony menghilang merupakan ulah Vic. Merasa muak tinggal dengan laki-laki psikopat, Melinda bergegas mengemasi barang-barangnya untuk kabur dari sana. Untung saja Trixie yang tidak mau menjadi anak broken home mencuri koper Melinda dan menenggelamkannya ke kolam. Di sisi lain, terlihat Vic yang sudah sampai ke hutan dan bergegas pergi ke sungai untuk menghilangkan mayat Tony.
Di saat sedang menangani mayat Tony, Don muncul dan mendekati Vic. Dengan terbata-bata, Vic berusaha santuy hingga akhirnya Don melihat mayat Charles yang mulai mengapung. Hal itu membuat Don panik dan segera kabur dari sana. Di sini terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Akhirnya kepanikan Don membuatnya kecelakaan dan kembali ke alam barzah. Sangat-sangat polote. Setibanya di rumah, ternyata Melinda sudah menunggu Vic dan mengatakan kalau dirinya baru saja bertemu dengan Tony. Kemudian film pun tamat. Apakah Melinda takut menjadi korban selanjutnya kebrutalan Vic? Lalu Melinda ikut menutupi kebrutalan Vic yang mana Melinda membakar dompet Tony untuk menghilangkan jejak Tony. Bagaimana polote sekali bukan? Apakah kalian para jantan ingin menikahi perempuan berskill seperti Melinda? Sekian dari film tersebut. Jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa jangan ragu-ragu untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.